Sebelum saya ceritakan kisah intinya, ada baiknya dengarkan dulu informasi berikut. Serba-serbi tentang onta. Sejak zaman dulu, onta merupakan binatang yang sangat istimewa, terutama di Jazirah Arab, yaitu daerah yang memiliki padang pasir yang sangat luas. Onta memiliki keistimewaan di antaranya mampu beradaptasi dalam kondisi cuaca ekstrim di mana sulit sekali mendapatkan air. Bahkan zaman dahulu onta menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan kendaraan perang yang handal. Onta juga menjadi salah satu pilihan sebagai kendaraan untuk mengangkut barang. Dan onta juga menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan kendaraan yang mengangkut orang. Saking istimewanya yang namanya onta di Jazirah Arab, Raja Abdulaziz di Arab Saudi setiap tahun menyelenggarakan kontes kecantikan onta yang berhadiah hingga miliaran rupiah, yang diikuti oleh ribuan onta, bahkan hingga 30.000 onta dari berbagai tempat di Arab Saudi. Onta yang menang kontes akan mendapatkan hadiah miliaran rupiah dan tentu saja harga onta tersebut menjadi sangat mahal. Terlepas dari keistimewaan yang dimiliki onta, ada sebuah kisah tentang onta. Kisah tentang onta ini saya dengar dari kakek saya ketika saya masih kecil dulu. Entahlah apakah ini kisah sedih, kisah lucu, atau kisah apalah, terserah sobat menilainya nanti. Begini ceritanya, konon kabarnya di negeri yang nun jauh di sana, di Jazirah Arab, ada seseorang yang memelihara onta dengan sangat teliti, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang. Sebut saja namanya Husein. Karena sikap Husein yang begitu penuh perhatian dan kasih sayang dalam mengurus onta peliharaannya, maka ontanya tersebut menjadi sangat jinak dan penurut kepada Husein. Sehingga apapun yang diperintahkan Husein terhadap onta tersebut dapat dilaksanakan dengan sangat baik tanpa mengecewakan Husein. Banyak keterampilan yang dilatih Husein pada ontanya tersebut. Salah satunya adalah Husein melatih kecepatan berjalan ontanya dengan beberapa perintah dari Husein. Perintahnya adalah seperti ini. Setelah Husein berada di atas punggung ontanya, maka Husein akan berkata, "Alhamdulillah," otomatis ontanya pun akan berjalan pelan. Jika Husein berkata "Alhamdulillah" yang kedua, otomatis ontanya akan berjalan cepat. Dan jika Husein berkata "Alhamdulillah" yang ketiga, otomatis ontanya akan berlari cepat. Sementara perintah untuk berhenti berjalan cepat maupun berlari, Husein hanya berkata "Bismillahirrahmanirrahim", maka otomatis ontanya akan berhenti dengan nyaman. Karena kepintarannya, akhirnya onta si Husein menjadi sangat terkenal di seluruh Jazirah Arab, bahkan hingga ke Indonesia. Dan tentu saja harganya menjadi sangat mahal apabila ada orang yang ingin membelinya, karena Husein tidak berniat menjual ontanya itu. Sementara itu di Indonesia ada orang masih keturunan Arab yang sangat kaya, dan kekayaannya itu konon kabarnya hampir menyamai kekayaan raja-raja Arab. Sebut saja namanya Hamid. Hamid sangat menyukai onta, maklum saja namanya juga keturunan Arab, dan Hamid sudah memiliki 9 ekor onta. Mendengar berita bahwa ada onta yang sangat pintar, jinak, dan dapat diperintah tuannya, sontak Hamid ingin memilikinya. Semahal apapun harga onta itu, Hamid tidak peduli. Uang tidak menjadi persoalan bagi Hamid, yang penting apa yang menjadi keinginannya dapat dia miliki. Singkat cerita, Hamid berangkat ke Arab ditemani oleh manajer dan beberapa pembantunya akan mendatangi si Husein untuk membeli ontanya. Berapapun harga yang ditawarkan Husein pasti akan dipenuhinya.
Setelah bertemu dengan Husain, Hamid pun mengutarakan keinginannya untuk membeli onta milik Husain tersebut dengan mengemukakan berbagai alasan yang dapat diterima oleh Husain. Akhirnya Husain mengizinkan Hamid untuk membayar untanya tersebut. Tidak lupa Husain menjelaskan bagaimana tata cara dan apa saja perintah yang harus dikatakan apabila ingin menunggangi onta tersebut seperti yang sudah diceritakan di. Kemudian setelah semua urusan selesai, Hamid pun izin pulang kepada Husain dan menyerahkan urusan pembayaran, pengiriman onta ke Indonesia dan lain sebagainya kepada manajer dan pembantunya. Sementara Hamid akan pulang duluan ke Indonesia. Singkat cerita, setelah Hamid sampai di Indonesia, Hamid berpesan kepada manajernya lewat telepon bahwa ontanya nanti jangan langsung dikirim ke rumahnya, tapi cukup sampai perbatasan desanya saja. Sebab Hamid ingin mencoba menunggangi ontanya itu dari batas desa hingga ke rumah sambil pamer kepada masyarakat sekitarnya bahwa dia membeli onta baru yang sangat mahal harganya. Beberapa hari kemudian, Hamid mendapat pemberitahuan dari manajernya bahwa untanya sudah hampir sampai di perbatasan desanya. Hamid pun bergegas pergi ke perbatasan desa untuk menunggu kedatangan unta mahalnya tersebut. Tidak menunggu lama, ontanya pun sampai di perbatasan desa dan Hamid memerintahkan pembantunya untuk menurunkan onta tersebut dari atas mobil dan dibiarkannya onta itu untuk beristirahat beberapa saat. Dan tidak lupa diberi makan tentunya. Setelah onta itu cukup istirahat, mulailah Hamid mencoba menunggangi ontanya itu. Setelah di atas punggung onta, Hamid tidak lupa mengucap alhamdulillah, maka onta itu pun berjalan dengan perlahan-lahan. Hamid membawa ontanya tidak melewati jalan raya melainkan melalui jalan pintas rumahnya yang masih lumayan jauh melalui lembah dan bukit. Selanjutnya Hamid merasa ontanya itu berjalan terlalu pelan, maka Hamid menambah kecepatannya dengan mengucap alhamdulillah yang kedua. Onta itu pun otomatis menambah kecepatan berjalannya hingga menuruni lembah dan menaiki bukit menuju ke arah rumah Hamid. Hamid sangat menikmati dan terlihat senang sekali menunggangi ontanya itu. Tapi Hamid merasa belum puas, ontanya hanya berjalan cepat. Kemudian Hamid mengajak ontanya berlari dengan mengucap alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya. Otomatis onta itu pun berlari sesuai perintah tuannya. Onta itu pun terus berlari dan berlari menuruni lembah dan menaiki bukit. Sementara itu Hamid merasa lelah di atas punggung onta. Hamid ingin menghentikan ontanya berlari. Tapi Hamid lupa bagaimana caranya. Hamid betul-betul lupa apa yang harus dia ucapkan. Dan onta itu pun terus saja berlari dan berlari. Akhirnya onta itu mendekati sebuah sungai yang cukup dalam tidak jauh dari rumah Hamid. Onta itu sama sekali tidak mengurangi kecepatan berlarinya karena tuannya yang berada di atas punggungnya tidak memberi perintah apapun. Sementara Hamid di atas punggung onta sudah mulai ketakutan karena tidak dapat menghentikan ontanya. Tepat di tepi sungai, Hamid teringat apa yang harus dia ucapkan untuk menghentikan ontanya itu, maka Hamid berucap Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu ontanya pun berhenti dengan nyaman sekali. Hamid merasa lega sekali karena dia tidak jadi kecebur sungai bersama onta mahalnya tersebut. Saking senangnya Hamid terhindar dari malapetaka yang nyaris menimpa dirinya, maka Hamid merasa bersyukur sekali dengan spontan mengucap alhamdulillah. Dan akhirnya, biur, Hamid bersama untanya kecebur di sungai itu. Wak wow, hahaha, wek. Demikianlah akhir dari cerita ini, semoga dapat diambil hikmahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa dukung channel ini, karena tanpa dukungan sobat semua channel ini tidak berarti apa-apa.